tentang energi momentum ya. Jadi energi momentum dari relativistik itu bentuknya seperti ini. Ya. Yang E pangkat gamma V M0C kuadrat gitu ya. Dan dia bertransformasi terhadap transformasi Lorentz yang seperti ini. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang ini terlihat ini. Terlihat, Pak. Energi dan momentum. Oke, jadi kita ambil dulu untuk yang bermasa diam ya, bermasa diam itu lebih tidak sama dengan 0. Sebenarnya yang kita khususkan di sini masa diamnya yang lebih besar dari 0 ya. Jadi dia bisa lebih kecil dari 0. Jadi sebenarnya kalau untuk lebih kecil dari 0 ini tuh terkait dengan yang ini adalah partikel. Ini antipartikel. Jadi ini sebenarnya terkait dengan istilahnya teori Dirac. Tapi kita nggak akan ngebahas yang lebih kecil dari 0 itu cuma sebenarnya karena nanti kita berbicaranya M0 kuadrat gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kemarin kita dapatkan energi total atau jangan energi total ya, sebetulnya energi relativistik ya. Itu. Di sini itu sama dengan gamma fungsi V M0 C kuadrat. Ya, di mana gamma di sini itu adalah 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah ya. Jadi kalau dari sini kita lihat bahwa V-nya itu harus lebih kecil dari C. Jadi sesuai dengan gambaran yang kemarin minggu-minggu lalu yang saya jelaskan ya, bahwa untuk ds kuadratnya yang lebih besar dari 0 itu terkait dengan dominan waktu ya, daerah dominan waktu di mana itu adalah tempat di mana partikel-partikel yang punya massa diam. Maksudnya massa diam itu apa? Jadi kita dapat melihat, jadi kita dapat melihat diam. Jadi kalau misalkan benda ini bergerak, jadi kita bisa buat kerangka, bisa menemukan kerangka di mana benda ini kita lihat diam gitu ya. Itu yang dikatakan massa diam seperti itu. Kemudian ada lagi momentum relativistik. Jadi yang dijadikan P sama dengan, ini ada juga gamma V, M0 V gitu. Jadi karena ada faktor ini kita nyebutnya momentum relativistik, tidak lagi bernama momentum linier. Kalau di klasik, ya itu namanya momentum linier. Oke. Nah, jadi ada yang disebut namanya prinsip korespondensi. Prinsip korespondensi. Korespondensi ini adalah, jadi teori relativitas khusus Einstein ini itu akan menjadi mekanika Newton pada keadaan tertentu gitu ya. Jadi keadaan tertentunya tentunya yang V-nya sangat jauh lebih kecil dari C, dengan kata lain V per C itu jauh lebih kecil dari 1. Jadi kecepatannya sangat rendah. Jadi ada kebayangan kalau untuk C itu adalah sekitar berapa? 3 kali 10 pangkat 8 ya. Meter per sekon ya. Kalau cuma misalkan V-nya itu 10 pangkat 3 meter per sekon, ini sangat kecil kan V per C-nya dibandingkan dengan ini. Jadi artinya bahwa kalau seperti ini, itu artinya V per C pangkat N itu biasanya diambil 0 untuk N-nya lebih besar dari 2. Biasanya seperti itu. Dan kita tahu dari ekspansi Taylor ya,
Maclaurin ekspansi Taylor lah ya. Jadi kalau ada 1 plus X pangkat M, ya, ini kalau untuk X-nya itu jauh lebih kecil dari 1, tapi ini lebih besar dari 0. Artinya sangat kecil gitu. Ini bisa didekati dengan 1 tambah NX. Tentunya ini ada faktor-faktor lain ya, tapi karena tadi prinsipnya kalau V per C-nya itu jauh lebih kecil dari 1, yang order lebih dari 2 itu diambil 0 semuanya. Jadi seperti dipotong. Nah, sekarang kalau gamma ini kan mirip seperti itu. Yang gamma V 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Oke. Kalau D itu memenuhi seperti ini, itu berarti bisa saya nyatakan ini dengan 1 tambah V kuadrat per 2C kuadrat gitu kan. Tambah gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Halo, ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat, seperti misalkan E sama dengan gamma V M0 C kuadrat. Jadi ini adalah 1 tambah V kuadrat per 2C kuadrat M0 C kuadrat. Jadi ini tidak lain adalah apa? M0 C kuadrat ditambah setengah M0 V kuadrat gitu kan. Nah, ini kita lihat di sini, suku ini yang kita sebut namanya E0 itu sama dengan M0 C kuadrat, itu adalah energi ketika V-nya sama dengan 0, artinya bahwa tadi energi ketika benda itu diam. Oke. Jadi ini istilahnya yang disebut namanya, makanya ini ada energi diam. Energi at rest lagi. Nah, ini kita kenal nih, bentuk seperti ini nih apa? Ini adalah energi kinetik kan. Energi kinetik Newton. Ya, maksudnya mekanika Newton lagi. Artinya nih apa? Jadi E di sini secara umum ini adalah E0 ditambah K. Umum ya, ini umum. Jadi umum seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ini seperti ini tuh dari apa? Prinsip korespondensi ini ternyata ada faktor seperti ini. Nah, ini makanya dikatakan E di sini yang energi relativistik ini, itu kita nyebutnya biasanya energi total. Ini adalah energi total. Ada tambahan. Energi total relativistik. Oke. Begitu juga nanti untuk yang apa namanya P sama dengan gamma V M0V, itu kan saya dapatkan ini adalah M0V ditambah V kuadrat per 2C kuadrat kali M0V ya. Oke. Nah, ini karena masih ada V kuadrat per C kuadrat, nah ini berarti suku ini akan menjadi 0. Jadi tinggal M0 V aja. Maka dia nanti akan menjadi apa namanya? Akan menjadi momentum linier gitu ya. Jadi itu presupposisi. Jadi artinya bahwa rumusan kita ini ya bisa dikatakan ya lebih baik lah dibanding dengan ini. Nah, jadi kalau Anda lihat memang sebentar ya. Saya
Oke, ini kelihatan. Jadi ini adalah apa namanya, hasil dari yang disebut namanya eksperimen Yves Stilwell gitu ya. Ini terkait, maaf ini terkait dengan, oh maaf ini terkait dengan efek Doppler ya. Oh ini dia. Ini dia. Jadi ini proses apa namanya, eksperimen terkait dengan relativitas atau relativitas khusus terkait dengan perbandingan antara M per V gitu ya di akselerator ketika kita mempercepat partikel. Jadi ini salah satunya dari eksperimen dari Stanford Linear Accelerator Center ya. Jadi ini dipublish di Physical Letter tahun 1975 ya. Oke. Jadi ini cukup bagus ya. Jadi kalau untuk yang non relativistik, kalau kita lihat dia sangat bagus untuk kecepatan rendah, gitu. Tapi ketika untuk kecepatan tinggi dia makin menyimpang jauh ya. Jadi ini bisa dikatakan. Jadi ini yang biru ini adalah prediksi teori ya. Prediksi teori, sedangkan yang titik-titik ini itu adalah data dari eksperimen ya. Jadi memang kalau kita lihat ya kasarnya gitu secara kasar titik-titik ini di sekitar titik dari garis ini gitu. Tentunya kalau nanti kita lihat lebih besar lagi, lebih besar itu memang bisa terlihat agak jauh ya, tapi itu kan nanti ada apa namanya simpangan deviasi ya. Melihat kalau dia itu di sekitar simpangan deviasi itu berarti cukup bagus gitu ya. Nah ini beberapa juga terkait dengan eksperimen. Jadi artinya bahwa memang energi relativistik yang tadi kita tinjau memang cukup bagus ya. Artinya mendekati eksperimen lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Jadi memang ini cocok gitu di eksperimen. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, jadi karena ini kita ambil ini ya, apa istilahnya, analog ya, jadi persamaan dinamika. Relativistik. Jadi ini istilahnya gambaran spasial. Maksudnya gambaran spasial itu adalah gambaran ruangnya. Nah, jadi kalau dari hukum 2 Newton, kan Anda tahu hukum 2 Newton. Tentang gerak. Jadi sama dengan apa? F sama dengan dP per dt gitu ya, sama dengan gaya gitu. Oke. Nah, kalau di Newton itu kan di Newton ya, P di sini kan momentum linear. Gitu. Nah, kalau di relativistik itu tinggal kita ganti aja. Nah, jadi momentumnya ini itu dengan momentum relativistik. Gamma P M0 P. Kenapa bentuknya seperti ini nanti akan jelas kalau nanti kita bicara tentang kovarian, mungkin sekitar 2 minggu lagi lah kita bahas itu. Nah, F di sini itu secara umum, F di sini itu secara umum ya, itu fungsi dari R, V, dan tapi momentumnya momentum relativistik. Oke. Nah, definisi usaha sama. Itu sama dengan integral F dot ds. Ya. Oke. Ini hasilnya apa? Kalau kita ini kan ini adalah dp per dt
ds. Ini adalah integral dari dp.v gitu ya. Oke, di mana v di sini itu adalah ds per dt. Oke. Nah, nanti kalau saya turunkan, ya, saya turunkan dp di sini, ya nanti Anda harus menurunkan ini. Kalau jadi dp, bukan dp mobil ya, dp uang ya, bukan. Ini M0 gini, ditambah gamma M0 dv seperti ini. Ini dikerjakan gitu ya. Ini akan saya dapatkan, ini adalah sama dengan integral M0V dv per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat 3/2. Ini dari V0 misalkan sampai V1 lagi. Gitu. Oke. Nah, nanti ini akan didapatkan, ini ternyata adalah gamma V1 M0C kuadrat dikurangi gamma V0 M0C kuadrat. V0 di sini maksudnya kecepatan awal ya. V1 itu kecepatan setelahnya. Gitu. Jadi ini artinya bahwa W di sini itu adalah selisih dari energi total awal dikurangi energi total apa namanya? Sorry, bukan 2, sorry, maaf. 0. Aduh, ini 0 nanti takut ini ya. Simbolnya apa ya? Atau ini saya tulis ini aja ya, mohon maaf ya. VI dengan VF. Ini VI, ini VF. VF. Oke, jadi ini sih tinggal ganti. Ini adalah gamma VF dikurangi gamma VI. Oke. Ini adalah tinggal EF dikurangi EI. Oke. Nah, karena kalau kita lihat, karena E di sini itu merupakan jumlahan dari energi diam ditambah energi kinetik, ini sama dengan KF kurangi KI. Oke, jadi sama aja. Jadi dengan kata lain, misalnya kalau secara umum berarti kalau E di sini, kalau VI-nya saya ambil sama dengan 0, itu kan berarti EI itu sama dengan energi diam. Oke. Yang sama dengan M0C kuadrat. Gitu. Oke. Sedangkan jadi yang ininya adalah sebentar. Ya betul. Jadi K-nya sama dengan 0. Jadi K-nya sama dengan 0. Oke, jadi ini bisa saya dapatkan bahwa E di sini itu sama dengan M0 C kuadrat ditambah integral dari F dot ds. Ini kalau dia itu sebentar. Iya, seperti ini. Itu bisa. Nah, secara umum
Ya, ini kasus khusus lah. Kasus khusus. Ya, jadi nanti yang di sini akan sama dengan K. Jadi nanti akan kita dapatkan balik ke persamaan yang di atas. Nah, sekarang kalau istilahnya kita memperkenalkan yang disebut namanya ada energi mekanik. Energi mekanik. Energi mekanik. Ini mekanik dalam tanda kutip ya. Ini kan kalau dari rumusan ini kita bisa lihat bahwa F itu sama dengan EI energi awal ditambah integral F dot ds. Nah, apa namanya? Jadi kalau saya definisikan energi mekanik dalam tanda kutip itu seperti EM di sini, itu sama dengan energi total ya, ditambah sesuatu di sini, suatu fungsi. Gitu ya. Ini nanti memang terkait dengan sebentar. Nanti terkait dengan suku ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat F di sini, kalau dia itu gaya konservatif, ambil sederhana dulu. Kalau konservatif itu gimana? Kalau di mekanika Newton, ini sama dengan minus del V kan? Oke. Del V ya, di mana V di sini itu adalah secara umum fungsi potensial X, Y, Z. Jadi dia keadaan tunak dulu. Integralnya integralnya delta V kebalikan ini adalah minus integral F dot ds kan. Ini adalah sama dengan V akhir dikurangi V. Ini fungsi, jadi V di sini V di sini adalah energi potensial. Energi bukan potensial. Oke. Cukup jelas nggak ini? Halo? Halo, halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau saya masukkan kasus seperti ini, yang ini nih. Integral F dot ds ini kan tidak lain adalah minus dari EF dikurangi EI kan. Dari sini nih. Yang ini. Ya, ke sini. Oke. Jadi dari sini nanti akan saya dapatkan bahwa EF ditambah VF sama dengan EI ditambah TI. EF itu apa? Itu adalah energi total. Ini energi total. Ini energi total. Ini akhir dikurangi ini awal. Oke ya.
Jadi ada istilahnya kekekalan energi. Nah, ini yang kita sebut namanya kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi nanti ini mungkin lebih tepatnya ini mungkin minus kali ya, sebentar. Oh ya, ini karena F itu kita, jadi artinya ini nanti terkait dengan minus delta V. Gitu. Jadi makanya besaran seperti ini itu yang kita sebut namanya energi mekanik relativistik. Energi mekanik EM sama dengan E tambah V sebagai fungsi dari X. Jadi kita juga punya hukum kekekalan di sistem yang punya gaya konservatif. Ada pertanyaan sejauh ini? Sebelum saya lanjutkan. Halo? Halo, halo? Dari saya ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Dari saya tidak ada pertanyaan. Iya, silakan. Ya. Apa? Tidak ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Oke. Oke, kalau gitu. Di sini adalah, saya tulis saja ya. Di sini itu adalah gamma V M0C kuadrat, atau katakanlah M0C kuadrat ditambah K. Oke. Nah, jadi ini contoh adalah untuk gaya konservatif. Nah, satu hal lagi juga sebelum saya kelupaan. Jadi ini untuk satu partikel, baru untuk satu partikel. Jadi ini untuk satu partikel ya, dalam kurung. Satu partikel. Karena nanti untuk dua partikel itu perumusan relativistik itu lebih rumit aja, intinya gitu. Saya nanti coba bahas kalau sempat ya. Tapi kita meninjau yang satu partikel aja dulu. Nah, sama halnya juga, saya lupa kembali lagi ke sini. Ini hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi yang disebut namanya sistem terisolasi. Sama. F di sini sama dengan 0. Jadi kalau untuk tak terisolasi itu berarti ada gaya kerja, ada gaya luar yang bekerja. Oke. Sedangkan sistem terisolasi itu artinya gaya yang bekerja pada benda tersebut itu jumlahnya 0. Kalau dia itu gaya konservatif, ya, ini berarti V-nya sama dengan 0 juga. Artinya apa? Di sini bahwa E dan P konstan, atau saya tulisnya gini deh. E dan P konstan. Jadi sebagai konstanta gerak gitu, E dan P-nya. Jadi yang Anda lihat sebelum kemarin itu yang E sama dengan gamma V M0C kuadrat, P-nya sama dengan gamma V M0V gitu ya. Yang mana tadi yang atas. Kalau untuk gayanya itu 0, itu berarti kan V-nya konstan. Kalau V-nya konstan, itu berarti P konstan. E-nya juga konstan. Energi kinetiknya juga konstan. Semuanya konstan. Jadi konstanta gerak. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, cukup jelas ya. Jadi sistem terisolasi itu mirip-mirip lah. Kemudian kita balik lagi di sini. Perluasan dari hukum 2. Yang F sama dengan dP per dt.
Sekarang kalau saya crosskan dengan F, ini akan sama dengan D per DT R cross P dikurang, dikurang DR per DT cross V, cross P, maaf. Cross P. Yang ini kan sama dengan V. Sedangkan P di sini, kita tahu P di sini itu adalah gamma V M0V. Ininya sih konstanta ya, maaf, gamma V-nya ini skalar, tapi kan yang vektornya itu V. Sehingga yang ini nanti akan jadi 0. Oke. Nah ini mendefinisikan yang kita sebut namanya L, momentum sudut. Jadi ini adalah dl per dt. Di mana L-nya di sini itu adalah R cross P ya. Jadi P-nya itu udah yang relativistik. Jadi momentum sudut angular atau momentum sudut, maaf, angular itu sudut. Momentum angular atau momentum sudut itu sama R cross P. Jadi ini tinggal kita ganti aja. P-nya itu relativistik. Jadi kita dapatkan, ini untuk satu partikel, ingat lagi ya, ini satu partikel. Jadi tau itu sama dengan dl per dt. Nah, kalau sistem teroscilasi sama, karena F-nya itu 0, maka otomatis taunya juga pasti 0. Sistem teroscilasi. Jadi kalau F-nya sama dengan 0, maka taunya akan sama dengan 0. Sistem teroscilasi. Oke, kalau tau 0 berarti L-nya konstan. Ada pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan? Masih belum ada, Pak. Masih belum ada. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas yang ujian kan minggu lalu ya. Oke. Kasus, ini contoh. Contoh. Atom hidrogen. Atom hidrogen kan semi klasiknya itu ada P+, kemudian ada elektron lah ya. Bergerak misalkan ke sana gitu, dengan kecepatan V. Gitu. Nah, ini merumuskannya gimana? Kalau kita lihat, ini kan sistem antara P dengan E ya. Jadi kalau kita lihat muatan elektron itu berapa? Min E. Muatan proton plus E. Sehingga kalau dia itu ada jarak, misalkan R di sini, berarti interaksinya apa? Halo, interaksinya apa? Gaya yang bekerjanya gaya apa? Gaya kolom, Pak. Oke, gaya kolom ya. Gaya kolom kan F-nya sama dengan besarnya ya, itu adalah K E kuadrat per R kuadrat. Kan kalau pakai vektor nih berarti ada R topi sama minus gini kan, sorry. Minusnya di sini. Gitu ya. Nah, sama dengan yang pengerjaan tadi, ini kan gaya sentral. Anda udah pernah belajar kan di gaya sentral ya? Di mekanika kemarin ya? Semester kemarin kan mekanika banyak gaya sentral kan? Halo, halo. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya Pak, Betul, sudah kan? Pak. Atau ya R topi di sini adalah, Anda tahu kan, ini adalah R dibagi R. Vektor satuan. Jadi kalau saya crosskan F di sini, hasilnya apa? Halo? No. Ya, 0. Oke. Jadi menyimpulkan apa?
Kalau dari sini. Torsinya 0, bukan F-nya 0, tapi torsinya 0. L konstan. Jadi L konstan itu mencirikan dia gerak bidang. Jadi maksudnya gerak bidang tuh, jadi kalau ini bidang, partikelku bergerak di sini aja. Kenapa? Karena orientasi dari, ini kan terkait dengan orientasi kan, L di sini. L di sini tuh nanti biasanya kalau nggak ke atas, ke bawah. Gitu. Dan dia arahnya selalu ke atas. Kalau dia tuh arahnya berubah-ubah, misalkan arahnya ada yang ke sini gitu ya. Misalkan ada yang ke sini gitu. Atau ke sini gitu ya. Atau ke sini, atau ke sini. Itu berarti bukan gerak bidang. Gerak bidang itu dicirikan L konstan. Jadi dia orientasinya ya bisa dikatakan sejajar dengan garis normal. Intinya gitu. Oke. Jadi kalau vektornya itu konstan, pasti besarnya kan konstan. Nah, terkait dengan kemarin bukan hukum, postulat Bohr, L di sini kan dikalikan NH coret ya. N di sini yang dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi harus ingat, L di sini itu berbeda dengan L yang Bohr usulkan. Yang Bohr usulkan itu masih non-relativistik. Sedangkan di sini L-nya sudah relativistik. Oke? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Halo, halo. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk menghitung energinya gimana? Nah, ini kalau kita lihat, ini kan gaya sentral ya. Gaya sentral. Dan dia konservatif, maka E-nya di sini. Yang sama dengan M0, sorry. Saya langsung tulis saja lah. Gamma V C kuadrat tambah V sebagai fungsi dari R, atau saya tulis lah ya, sama dengan gamma V M0 C kuadrat minus ya. Minus K E kuadrat per R ya. Ini sama dengan konstan. Jadi E-nya di sini itu konstan. Oke? Dan harus ingat dalam model Bohr, model Bohr untuk atom hidrogen ya, lintasan elektron itu ini lingkaran. Lintasan elektron ada mengelilingi proton adalah lingkaran. Ciri dari lingkaran itu apa? Halo, halo. Ciri dari lingkaran. R-nya konstan. Ya, R konstan. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau saya punya, ini kembali lagi ke mekanika, ini ya mekanika apa namanya? Karena ini gerak bidang, jadi R topi. Anda lihat lagi di mekanika ya. Ini adalah sama dengan cos theta
I tambah sin theta J. Oke, jadi kalau ini saya turunkan V-nya itu sama dengan berarti dr per dt R topi ditambah R turunan dari ini. Turunan dari ini sama dengan apa? Ini adalah theta dot kali min sin theta I plus cos theta J. Ini dengan kata lain ini adalah apa, sudut angular, apa, vektor satu dan arah angular. Oke. Karena R ini konstan, ini berarti 0 ya. Langsung aja kita ambil. Ya. Didapatkan ini apa? Ini adalah R dot, sorry. R dot itu maksudnya ini ya. Sorry, theta dot itu maksudnya d theta per dt. Ini adalah R theta dot theta ini. So, kalau yang biasa Anda kenal itu adalah ini sama dengan omega cross R lah. Gitu. Ini sama dengan omega. Oke? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Halo, halo. Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Berarti kalau saya ambil besarnya aja gimana? Besarnya. Besarnya itu berarti adalah cuma R kali theta dot aja kan gitu. Sorry. Theta dot. Nah sekarang kalau L itu gimana? L di situ itu adalah R cross P. Oke, ini adalah sorry ini R cross gamma V M0 V. Oke. Jadi ini kalau saya langsung masukkan itu berarti adalah gamma V M0 R cross ini dalam kurung ya R theta dot kali E ini. Oke. Jadi yang ini mana tadi? Nah ini R di sini ini adalah ini. Oke, saya masukkan. Jadi akan saya dapatkan ini sama dengan gamma V M0 R kuadrat theta dot K gitu ya. K itu yang arah positif mana tadi? Ke sana. Sana K. Saya ambil. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini, ya, K itu kan vektor konstan. Ya. Jadi otomatis dia memang bergeraknya arahnya cuma ke arah sana aja. Oke, jadi kalau saya ambil besarnya itu berarti sama dengan L gamma V M0 kuadrat theta dot. Yang ini adalah konstannya. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan.
Pertanyaan dulu. Masih bisa diikuti Pak sampai sekarang. Oke. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan E di sini sebagai N, sebagai inilah, fungsi dari L dulu. Fungsi dari L dulu. Oke, di sini plus, maaf. Plus. Di sini plus. Ya. Berarti, maaf, di sini berarti plus, maaf. Ya. Oke. Oke. Oke, ini rumus atom hidrogennya. Jadi, kalau Anda masukkan, itu didapatkan M0 C kuadrat 1 kurang K kuadrat E pangkat 4 per N kuadrat H coret kuadrat C kuadrat pangkat setengah. Ini sebenarnya energi total. Ini sebenarnya adalah energi total atom H. Maaf, energi total elektron. Elektron orbit. Nah, jadi kalau melihat ke prinsip korespondensi gimana? Prinsip korespondensi. Prinsip korespondensi itu yang dalam akar ini artinya bahwa besaran K kuadrat E pangkat 4 per N kuadrat H coret kuadrat itu sangat jauh lebih kecil dibanding dengan C kuadrat. Oke, sehingga ini bisa saya keluarkan E-nya, jadi bentuk relativistiknya itu bisa kita bentuk seperti ini, M0 C kuadrat 1 kurang K kuadrat E pangkat 4 per 2 N kuadrat H coret C kuadrat. Ya, jadi kan ini ada tambahan M0 C kuadrat di situ. Ya. Jadi sebenarnya nanti rumus terkait dengan energi kinetiknya itu sama dengan yang minus K kuadrat E pangkat 4 per 2 N kuadrat. Ini yang dari rumus Bohr asli. Iya, ya originalnya seperti ini. Jadi kalau untuk relativistiknya itu kita dapatkan ya memang sedikit panjang di situ perhitungannya. Saya juga harus punya catatan gitu ya, apa aja yang mesti dirikan. Oke, sampai situ aja dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini terkait dengan jawaban ujian kemarin. Kemarin ditanya apa lagi? Rasanya cuma ini aja kan ya? Atau ada yang lain? Yang ada ekstrim-ekstrim itu apa ya Pak? Ekstrim-ekstrim. Saya juga lupa. Ekstrim-ekstrim. Ya ini detailnya saya cuma menceritakan yang ininya ya. Jadi nanti ada ceritakan yang ininya. Detailnya Anda sendiri. Ekstrim-ekstrim ya. Ini Pak, nilai ekstrim dari energi terhadap bilangan kuantum N Pak. Oh itu Anda turunkan aja. Istilahnya kalau ini sebenarnya bukannya aproksimasi ya, tapi seperti ini. Nilai ekstrim itu Anda turunkan aja.
DE per DN sama dengan 0. Itu kira-kira dapat persamaan apa gitu. Ya, turunkan aja dari rumusan ini, turunkan terhadap N. Walaupun memang istilahnya, ya Anda boleh bertanya, ini kan diskrit gitu kan, N itu kan dari ini ya, dari 1, 2, 3 gitu ya, 4 dan seterusnya, bilangan bulat gitu. Sedangkan apa namanya turunan itu kan harus kontinu gitu ya, tidak bisa ini gitu ya, istilahnya apa namanya, kita mengasumsikan ya apa istilahnya ya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dia mengasumsikan dalam tanda kutip N-nya itu kontinu, tapi ketika dievaluasi nanti diambil N-nya diskrit gitu aja. Ya, jadi kurang lebih seperti ini caranya. Bisa ya Anda cari ya, pakai yang ini. Kan udah tahu fungsinya. Ada lagi pertanyaan? Rasanya itu ya. Cukup, nanti akan saya buat ini, absensi. Ada pertanyaan? Halo, halo. Ada pertanyaan lagi nggak? Yes. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Absensi jangan lupa ya, nanti sebentar. Atau absensi saya ini dulu deh. Absensi.